Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa bermajelis di media Zoom ini. Insyaallah pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab At-Tibyan Syarah Akhlaq Hamalatil Quran, dan insyaallah kita sudah masuk di halaman ke-14. Halaman ke-14 di poin ketiga. Kita masih membahas di tafsir surah Fatir ayat 30 ya. Baik, silakan. Silakan Ustaz Al-Mughifari sampai poin 5 ya. Qala Allahu azza wa jalla a'udzu billahi minasy syaithan wa aqamus salat ay tansisu 'ala salati dari annaha afdalul qur'ani ajallu ma yakunu fi babi tilawati wal 'amali bil qur'an. Dan mereka mendirikan salat. Syarahnya, pada ayat ini terdapat pada salat yang merupakan, dan ini merupakan bahwasanya ibadah salat tersebut adalah amalan atau utama. Ustaz, suara anak putus-putus. Iya, putus-putus. Istinya kurang. Sebentar anak putus. Terus. Anda ulang ya, Ustaz. Siap, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa aqamus salata, dan mereka mendirikan salat. Syarahnya, at-tanfiqu 'ala salati dalilun 'ala annaha afdalul a'mali wa ajallu ma yakunu fi babi tilawatil qur'ani wal 'amali bil qur'ani. Ini isyarat adalah pada ayat tersebut terdapat penegasan, dan ini merupakan bahwasanya salat itu adalah ibadah yang paling utama dan mulia. Apa yang ada pada bab tilawah Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Paling mulia ya, paling mulia. Apa yang ada pada bab tilawah Al-Quran dan beramal dengan wa fil ayati lil qasdi 'alal 'ami fa iqamatus salati tilawatul lil Qur'ani li'annaha 'amalun bil Qur'ani. Dan dalam ayat ini terdapat hubungan dari yang khusus kepada yang umum. Maka mendirikan salat adalah tilawah dengan Al-Qur'an. Dan enggak, gimana Bu? Mendirikan salat? Ya, dan mendirikan salat adalah tilawah dengan Al-Quran, merupakan tilawah dengan Al-Quran, dan ditambahnya merupakan aplikasi dari tilawah Al-Quran. Merupakan aplikasi tilawah dengan Al-Quran dan beramal dengan Al-Quran. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala
fattiba'ul kitabi yatanawalus salati wa ghairaha. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, maka mengikuti Al-Quran ini mencakup atau meliputi ibadah salat dan selainnya. Lakinna khassiha bidikri limaziyatiha al-ubudi. Lakin khassaha. Lakinna khassaha bidikri limaziyatiha al-ubudiyah as-safhah al-khamisah as-sab'un. Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala berkata, anak ulang Ustaz ya, maka mengikuti Al-Quran ini meliputi salat dan salatnya, dan akan tetapi ya, dia menyebutkannya secara khusus oleh keistimewaannya. Al-Ubudiyah halaman 75. Baik, ya, barakallahu fiik. Kita masih di surah Fatir ayat 29 dan 30 ya. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah. Bahwasanya orang yang mentilawah kitabullah, maksudnya Al-Qur'an. Kemudian mendirikan salat. Dan disebutkan di pertemuan sebelumnya, di poin kedua ya, yang dimaksud dengan tilawah itu bukan hanya membaca ya. Jadi ketika dikatakan tilawah, maka terkandung padanya membaca, memahami, dan mengamalkan. Membaca, memahami, dan mengamalkan. Itu tilawah. Ya. Nah, setelah Allah menyebutkan tentang tilawah, Allah menyebutkan juga tentang salat. Wa aqamus shalah. Ya. Kenapa disebutkan salat? Ya. Maka dikatakan di sini ditetapkan nas ya. Salat itu menunjukkan salat itu adalah amalan yang paling agung. Ya. Kemudian bentuk pengamalan yang paling mulia dari mentilawah Al-Quran. Ya. Sehingga melaksanakan sholat, ya, ini kesimpulannya, itu bagian dari mentilawah Al-Quran atau mengamalkan isi Al-Quran. Sehingga kalau kita lihat dari makna ini, ya, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika dikatakan mengikuti Al-Quran, ya, maksudnya melaksanakan ibadah. Mengikuti Al-Quran maksudnya melaksanakan ibadah yang diperintahkan di dalam syariat kita. Dan perkara-perkara itu, yakni melaksanakan ibadah yang diperintahkan, itu termasuk mentilawah Al-Quran. Umpamanya seseorang membaca Al-Quran, membaca surah tertentu, ya, nah, dia termasuk mentilawah, betul, karena dia sedang membaca. Ada juga seorang bersedekah, maksudnya praktik sedekah, gitu ya, atau melakukan ibadah yang lain. Walaupun dalam praktiknya itu tidak ada unsur bacaan Al-Quran, tapi dia termasuk mentilawah Al-Quran. Karena apa? Ketika seseorang itu beramal, amal kebajikan yang disyariatkan di dalam agama, ya, maka itu sudah termasuk bagian dari tilawah Al-Quran.
bagian dari mengamalkan isi Al-Quran. Makanya dikatakan oleh para ulama, ya, nanti kedudukan yang agung, yang mulia, yang tinggi, yang dijanjikan oleh Allah di akhirat kelak, itu bukan bagi seseorang yang hafal Al-Quran, lancar, bagus bacaannya saja. Ya, bukan untuk orang seperti itu. Apalagi dia hanya bagus bacaan, bagus hafalan, tapi tidak mengamalkan. Nah, itu bukan untuk orang seperti itu. Justru seorang yang beramal, ya, hidup berdasarkan tuntunan Al-Quran, walaupun dia tidak hafal keseluruhan Al-Quran, tapi dia mengamalkan isinya, maka itu akan mendapat kemuliaan. Namun bukan berarti, ya udah kalau kayak gitu Al-Quran nggak usah dibaca, nggak usah hafal, mending diamalkan saja. Justru membaca Al-Quran itu bagian dari pengamalan. Ya. Kan tadi dikatakan tilawah Al-Quran itu mencakup bacaan, pemahaman, dan mengamalkan. Ya. Hanya di sini para ulama ingin menjelaskan bahwasanya tilawah Al-Quran itu tidak terbatas pada membaca saja. Karena umumnya manusia menganggap tilawah itu hanya membaca saja. Bahkan sebagian orang menganggap kalau seorang itu bacaannya sudah bagus, hafalannya sudah bagus, udah puncak dia beres, khatam mempelajari Al-Quran. Enggak. Dia harus memahaminya, harus mengamalkannya, memahaminya dengan pemahaman yang benar. Ya. Agar kita tidak sempit ya pemikiran itu. Karena ada sebagian orang yang belajar Al-Quran itu titik sampai baca saja. Ini keliru. Ya. Kalau kita baru bisa belajar membaca atau mengajar membaca, itu baru dasar. Ada PR lain yang masih panjang. Memahaminya bagaimana, ya. Kemudian juga mengamalkannya. Sehingga kesimpulannya, tilawah Al-Quran itu cakupannya luas. Ya. Semua ibadah yang dilakukan, yang diperintahkan di dalam syariat, itu masuk ke dalam bagian mentilawah Al-Quran. Di antaranya sholat. Kenapa sholat yang disebutkan? Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan sholat? Karena keistimewaan sholat. Karena sholat itu amalan yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya. Ustaz Mugifari masih ada? Baik, Ana lanjut ya Ustaz ya. Baik. Qala Allahu azza wa jalla wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Dan mereka menginfakkan apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik dalam Enggak, di sini minnya sebagian umum. Mereka menginfakkan dari sebagian yang kami rizkikan kepada mereka. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Sembunyi Mereka dulu. Roh sembunyi, alania terang-terangan. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang kami rizkikan kepada mereka, baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak pernah merugi. Syarahnya, ay yarjuna bihadhihi tilawati wa iqamis salati wa badlil mali alladhi atahumullahu fi sirri wal jahri. Mereka mengharapkan dengan tilawah ini dan penegakan salat dan memberikan atau mengorbankan harta yang Allah berikan kepada mereka baik secara sembunyi maupun secara terang-terangan. Tijaratan lan tabur,
Perniagaan yang tidak akan pernah merugi maksudnya adalah at-tijaratur rajihatul lati la khusrana fiha, yaitu perniagaan yang menguntungkan yang tidak ada kerugian padanya. Baik. Iya. Kemudian disebutkan lagi di sini, mereka menginfakkan ya, sebagian dari harta yang Allah rizkikan kepada mereka. Baik infak itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Dan mereka melakukan hal tersebut ya, baik mentilawah Al-Qur'an, mendirikan sholat, kemudian berinfak, itu tidak lain karena ada harapan yang mereka harapkan, yaitu berharap keuntungan, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Baik, di sini dikatakan mereka menginfakkan ya. Dan kata para ulama, 3 amal ini ya, membaca Al-Qur'an, mendirikan sholat, infak, itu diantara amalan yang pahalanya itu Allah jelaskan secara zahir ya. Walaupun nanti yang didapat itu bisa lebih dari itu. Misalnya apa? Membaca Al-Qur'an ya. Ketika membaca Al-Qur'an, Nabi menjelaskan siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an maka diberikan 10 kebaikan. Nah, itu ditawarkan, pahalanya itu nampak ya. Yang akan didapat itu segimana. Begitupun sholat. Ketika sholat berjamaah dapat 27 derajat. Begitupun infak. Kita infak 1, maka Allah lipat gandakan menjadi 700. Nah, ini amalan yang penyebutan dari pahalanya itu disebutkan secara zahir. Walaupun nyatanya bisa lebih dari itu. Wallahu yudha'ifu man yasha. Allah itu akan melipat gandakan bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Di antara faidah kenapa disebutkan balasannya secara zahir, secara nampak. Karena manusia itu punya watak hitung-hitungan ya. Manusia itu selalu inginnya yang realistis. Dan agama kita melihat sudut itu sehingga sebagian, bahkan banyak ya, amalan-amalan itu dijanjikan pahala yang besar. Walaupun penyerahan pahala itu didapatkannya nanti pada hari kiamat. Setelah kita dibangkitkan, baru akan kita dapati apa yang kita lakukan, balasannya. Kalau di dunia, kita hanya berharap. Makanya kan yarjuna, kita hanya bisa berharap. Kita hanya bisa mengharapkan dari amalan kita itu pahala yang banyak. Dan kalau kita lihat dari 3 amalan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menuntut banyak. Sedikit saja dari 3 amalan ini, Allah berikan pahala yang banyak. Seperti membaca Al-Quran ya. Allah tidak menuntut banyak. Allah menjanjikan melalui nabinya, siapa yang membaca 1 huruf. Ini untuk memudahkan. Ya. Masa 1 huruf aja nggak bisa gitu loh. Cuma 1 huruf, masa nggak bisa baca Quran gitu.
Masa nggak bisa meluangkan waktu untuk Al-Quran? Sehuruf aja itu dikasih pahala gitu. Kemudian sholat, misalnya sholat sunnah, yang menjaga sholat sunnah 12 rakaat, sholat rawatib, ya, Allah bangunkan rumah di surga. Itu baru sholat sunnahnya, apalagi yang wajibnya. Dan di dalam agama, pahala ibadah yang wajib itu pasti lebih besar daripada pahala ibadah yang sunnah. Kalau ibadah yang sunnah aja segede gitu pahalanya, apalagi yang wajibnya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Allah nggak minta 100 rakaat, puluhan rakaat, enggak. Ringan. Infak juga. Infak itu dari sebagian yang Allah rizkikan. Nggak semuanya. Keimanan kita nggak sebesar keimanan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Tapi Allah menawarkan ya sebagiannya aja. Sebagian dari yang Allah rizkikan kepada kita. Dan Nabi mengatakan, Nabi mengatakan, ittaqin nar. Kita menjaga diri dari neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Ya. Itu infak yang sedikit. Ya. Memberikan air minum misalnya. Kemudian bisa dilakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, tergantung kondisi. Ya. Kalau kita hatinya lemah, ya kita infak secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau terang-terangan, khawatir terganggu nantinya. Nah, tidak lain dari melakukan perkara itu, kita berharap balasan, ya, perniagaan yang tidak akan merugi. Maksudnya apa? Balasan dari sisi Allah, yang balasannya itu besar. Jangan berharap selain itu. Makanya ketika perang, ya, Nabi mengatakan kepada para sahabat, kalau kalian merasakan sakit, ketahuilah musuh pun sama sakit, terluka. Ya. Cuman bedanya apa? Wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian itu, kata Nabi kepada para sahabat, kalian itu punya suatu harapan kepada Allah, dari Allah, sesuatu yang tidak diharapkan oleh mereka. Jadi bedanya, kalau orang-orang kafir itu perang, ya tujuannya menang aja. Menang udah, duniawi saja. Sudah menang ya udah, itu yang diharapkan. Kalau kaum muslimin, bukan hanya menang, tapi berharap pahala. Ya, karena waktu perang, seorang yang berangkat perang itu berada pada satu di antara dua kebaikan. Kalau dia menang, ya dia dapat pahala, Islam pun jaya. Kalau dia kalah, ya dia kalah dalam keadaan syahid dan berpahala juga. Jadi itulah motivasi dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hati para sahabat. Karena perkara perang bukan perkara mudah, ya. Taruhannya nyawa. Ya. Dan saat itu ketika para sahabat mengalami luka-luka, sakit dan lain sebagainya, Nabi memotivasi itu. Kalian merasa sakit, terluka, sama musuh pun demikian. Tapi bedanya kalian itu berharap kepada Allah. Itu yang membedakan antara seorang yang iman dan yang tidak. Begitupun kita. Ya. Kita belajar apapun, belajar ilmu agama dengan berbagai macam jenisnya, dengan beraneka ragam ilmunya. Kalau kita tidak berharap pahala di sisi Allah, maka ya kita nggak dapat apa-apa nanti di akhirat. Dan seorang itu kalau tidak berharap pahala di sisi Allah,
akan terjatuh ke berharap dunia gitu ya. Itu pasti itu. Makanya kalaulah kita melihat ya orang lain terlihat maju secara zahir dari amalan-amalan zahirnya, dari ilmu-ilmu yang nampaknya, maka kita pun bisa dengan memperbaiki kondisi hati kita, dengan memperbaiki niat-niat kita. Karena amalan yang sedikit, kata para ulama, betapa banyak amalan yang sedikit itu dilipat gandakan, dibesarkan oleh niat yang lurus. Dan amalan yang besar, yang nampak besar, itu dikerdilkan dengan niat yang rusak. Kenapa dulu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain ketika mereka berinfak satu genggam makanan itu lebih mulia daripada kita yang infak satu gunung emas? Ya, secara zahirnya satu genggam makanan dengan satu gunung emas tentu lebih bernilai satu gunung emas yang kita lihat ya. Tapi di sisi Allah itu lebih mulia yang satu genggam tangan makanan. Kenapa? Di antaranya karena niatnya yang ikhlas. Karena keimanannya kepada Allah, mereka mencari, mengharap dari amalannya itu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita terkadang ketika melakukan sebuah amalan, apapun bentuknya, ada harapan-harapan yang lain. Nah, harapan-harapan ini yang harus kita putuskan agar kita bisa fokus berharap hanya satu. Ya. Taib. Ya, terus. Liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan bagi mereka pahala-pahala mereka dan menambahkan bagi mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Syarahnya, qauluhu innahu ghafurun syakur, fama kana minhum min sayyi'atin fa innahu yaghfiruha lahum, wa ma kana minhum min hasanatin fa innahu yashkuruha. Fahuwa subhanahu wa ta'ala yashkurul qalila wa yatajawazu 'anil katsir. Dan firman-Nya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha mensyukuri. Apa yang ada pada mereka berupa kebaikan, maka sesungguhnya Dia mengampuninya. Keburukan. Oh, astagfirullah. Dan apa yang ada pada mereka berupa keburukan-keburukan, maka sesungguhnya Dia mengampuninya bagi mereka. Dan apa-apa yang ada pada mereka berupa kebaikan-kebaikan, maka sesungguhnya Dia mensyukurinya. Dan Dia Subhanahu wa ta'ala Maha mensyukuri yang sedikit dan memberikan lebih bagi yang banyak. Taib. Nah, ini ayat 30 ini sebetulnya surah Fatir ini sampai ayat 38 atau 37 ya. Itu kalau dibahas penuh faidah ya. Tidak hanya sampai ayat 31, ayat 30, tapi ayat seterusnya juga banyak faidahnya. Nanti bisa dilihat ya di tafsir, itu akan menjadikan kita lebih optimis lagi. Dan hendaknya ini yang menjadi motivasi kita dalam beramal. Ya. Dalam beramal apapun, terkhusus dalam membaca Al-Quran dan dalam segala amal ya. Karena apa? Allah akan memberikan ya, pahala mereka, bahkan Allah akan menambahkan. Ini maha luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pahala itu diberikan, disempurnakan ya, dan ditambah. Pemberian pahala ini dan penambahan ini ya, itu akan kita rasa ya kelak di akhirat
Ya. Kalau di dunia itu ya ujian namanya dunia itu ya. Di dunia itu orang-orang jahat sengaja Allah berikan ulur hidupnya bergelimang. Yatamatta'un wa ya'kulun, poya-poya hidupnya itu. Wa yulhihimul amal, dan ambisi-ambisi itu terus menyertai hidup mereka. Itu orang-orang jahat, orang-orang kafir seperti itu hidupnya. Orang beriman kadang Allah uji dengan kehidupan yang menuntut mereka bersabar. Ya. Tapi di akhirat, nah itu baru balasan kebaikan dan keburukan Allah berikan semuanya. Makanya di dalam ayat yang lain, ya Allah menyatakan, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Setiap diri itu pasti mati, ya. Pasti merasakan kematian. Nah ini obat bagi yang ambisius dalam perkara dunia, yang panjang angan-angan. Kita tuh akan mati. Terus wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala kalian itu akan disempurnakan, akan diberikan pada hari kiamat. Nanti setelah kita wafat baru akan diberikan semuanya. Dan endingnya hanya dua. Atau iya hanya dua. Kalau nggak surga ya neraka. Makanya orang yang sukses adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah yang sukses. Jadi kita harus yakin yang kita lakukan dari ibadah dengan berbagai macam bentuknya itu akan diberikan pahalanya. Ibarat orang di pekerjaan, ya, baik itu di perusahaan, umumnya, misalnya seorang itu bekerja, dia berharap di akhir pekan atau awal bulan mendapatkan gaji, upah dari hasil keringatnya. Bahkan dia akan senang ketika ternyata selain upah yang dia terima, ternyata dia diberikan bonus tambahan. Maka seorang yang yakin dengan perkara itu dipastikan kinerja setiap harinya, etos kerjanya itu akan baik. Kenapa? Karena dia tahu di akhir pekan, ya, kemudian juga atau di awal bulan, dia akan mendapatkan hal yang dia inginkan berupa gaji. Nah, kalaulah itu tertanam dalam jiwa kita, bahwasanya nanti ketika kita wafat, Allah akan memberikan pahala kepada kita. Bukan hanya pahala saja, tapi tambahan. Ya. Maka itu akan menjadi penyemangat kita dalam beramal. Dan akan menjadi pecut, cambuk bagi jiwa kita kalau kita malas. Ya. Ingat perkara itu. Akan jadi penyemangat dalam beramal dan cambuk ketika kita malas. Ya. Dan Allah menyatakan innahu ghafurun syakur. Allah itu maha pengampun dan maha mensyukuri. Jadi tidaklah keburukan yang datang dari manusia, Allah itu akan mengampuninya. Ya. Jadi Allah akan mengampuninya, akan menutupinya. Ya kalau bertaubat dia. Kalau bertaubat, Allah akan menutupinya, akan memaafkannya. Dan itulah orang yang berbahagia. Ketika melakukan kesalahan, dia bertaubat dan Allah mengampuninya. Maka sebagaimana dijelaskan, berbahagialah seseorang yang mendapati catatan amalannya penuh dengan istighfar. Penuh dengan istighfar. Dan apa-apa yang diperbuat oleh mereka berupa kebaikan, maka Allah akan berterima kasih kepadanya. Ya. Allah itu berterima kasih terhadap yang sedikit
dan akan menambah dari yang banyak. Yaitu Allah memberikan pahala, ya, mengapresiasi dengan pahala dan melipat gandakannya. Dan itu adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini jelas ayatnya. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang yang beramal, termasuk kita, ya, walaupun sekecil zarrah, baik amal itu kebaikan atau keburukan, nanti akan melihat balasannya. Nanti akan menerima balasan. Mungkin kalau di dunia, ketika kita muamalah dengan manusia, kadang manusia itu menyepelekan hasil usaha kita. Usaha kita dinilai, ya diremehkan. Usaha kecil kita nggak dianggap dan sebagainya. Itulah manusia, umumnya manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak seperti itu. Kita lihat betapa banyak amalan yang kecil Allah balas dengan balasan yang besar. Betapa banyak amal yang dinilai hina, tapi Allah berikan kemuliaan kepada pelakunya. Contohnya banyak sekali, ya. Seperti yang memberi minum seekor anjing misalnya. Itu amalan yang kecil, memberi minum. Ya. Tapi Allah balas. Allah berterima kasih kepada orang itu. Dan Allah muliakan orang itu, dan rahmati orang itu. Apalagi yang beramal banyak. Tentu lebih banyak lagi sesuatu yang kita harapkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, selanjutnya. Baik, Ustaz. قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. وقال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman yang mereka melakukan amalan soleh, bahwasanya bagi mereka pahala yang besar. Jadi tafsiri aja, memberikan kabar kepada orang yang beriman, yaitu orang-orang yang Ustaz. Dan memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang melakukan amalan soleh, bagi mereka pahala yang besar. Syarahnya, awrada rahimahullahu hadhihi al-ayata al-azimata fi wasfil Qur'ani. Dan muallif rahimahullahu ta'ala menyebutkan ayat yang agung ini mensifati dalam mensifati Al-Quran. Dalam mensifati Al-Quran. Wa bayani kamali hidayatil Qur'ani, dan beliau menjelaskan kesempurnaan hidayah Al-Quran. Wa anna kulla hidayatin fil Qur'ani fahiya hidayatun lillati hiya aqwamu. Dan bahwasanya dan sesungguhnya setiap hidayah yang ada di dalam Al-Quran, dia ya Ustaz? Dan bahasa seluruh hidayah di dalam Al-Quran. Dan bahwasanya seluruh hidayah yang ada di dalam Al-Quran, dia merupakan hidayah yang menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Wa hadza fihi dalalatun ala kamalil Qur'ani wa 'azamatihi wa kamali hidayatihi. ومن حصل عنده اشتباه في شيء من هداية القرآن فهذا راجع إلى قصور في فهمه وقلة في علمه. Dan di dalam ayat ini juga terdapat dalil tentang kesempurnaan Al-Quran dan keagungannya dan kesempurnaan hidayahnya.
Dan barang siapa yang mendapatkan di sisinya keraguan atau kerancuan dari sesuatu di dalam hidayah Al-Quran, maka ini dikembalikan kepada kurangnya pemahamannya dan minimnya ilmunya. وقد كتب الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات كلاما من أبدع وأحسن ما يكون في هداية القرآن. Di min itu aja, dia mudhaf ilaihi ya, min abda'i wa ahsani. Ana ulang Ustaz. وقد كتب الإمام المفسر الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآيات كلاما من أبدأ وأحسن ما يكون في هداية القرآن. من أبدأ وأحسن ما. Oh iya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, tapi dia mudhaf ilaih ya. Oh, min abda'i wa ahsani ma yakunu fi hidayatil Qur'an. Dan Imam ahli tafsir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinqiti rahimahullah taala telah menulis di dalam kitab tafsirnya tentang ayat ini sebuah ungkapan yang mengagumkan dan indah, apa yang ada di dalam hidayah Al-Quran. Ma yakunu fi tentang ya. Oh, ma yakunu fi tentang. Sebuah ungkapan tentang gimana Ustaz? Kalaman min abda'i wa ahsani ma yakunu fi hidayatil Qur'ani. Sebuah ungkapan yang mengagumkan dan indah. Sebuah ungkapan yang sangat indah tentang gitu aja. Abda'i wa ahsan sama. Ya. Tentang ungkapan yang sangat indah tentang apa yang ada di dalam hidayah Al-Quran. Wa akhadha yu'addidu asya'a min hidayatil Qur'an. Dan beliau menghitung yang satu. Beliau membawakan beberapa perkara. Dan beliau membawakan beberapa perkara dari hidayah Al-Quran. Wa khassa bi dzikri ba'dul hidayati allati yushakkiku fiha ba'dun nasi. Secara khusus dengan penyebutan sebagian hidayah yang sebagian manusia meragukannya. Dan dia boleh terus. Mislu ta'addud. Iya Ustaz. Udah pilih. Mislu ta'addudu zaujati. Ta'addudi. Mislu ta'addudi zaujati wa tafdilir rajuli 'ala al-mar'ati fil mirasi wa ma yata'allaqu biriqqi wa bayyana kamal al-Qur'ani fi hidayatihi bitilkal umuri وما في ذلك من الخير البركة والمنفعة وفصل تفصيلة بديعة وفصل تفصيلة بديعة نافعة جدا في أضواء البيان المجلد 3. وفصل تفصيلات بديعة. Oh iya. وفصل تفصيلات بديعة نافعة جدا في كتاب أضواء البيان المجلد 3 في صفحة 17. Dan beliau mengkhususkan dalam penyebutan sebagian hidayah yang sebagian manusia meragukannya, seperti tentang masalah poligami dan keutamaan laki-laki atas wanita dalam hal waris, dan apa yang berhubungan dengan perbudakan, dan beliau menjelaskan kesempurnaan Al-Quran pada hidayah-hidayahnya terhadap perkara-perkara itu. Terhadap perkara-perkara tersebut.
Wa ma fi dzalika minal khairi wal barakati wal manfaati. Dan apa-apa yang ada di dalam perkara tersebut berupa kebaikan yang berkah dan manfaat. Dan beliau menjelaskan secara tafsil dan indah serta sangat bermanfaat dalam kitab Adwaul Bayan jilid ketiga halaman 17. Satu paragraf lagi, Umum. Oh ya. Wa jam'u Syekh Abdul Aziz As-Salmani Jamaah. wa jama'a. Oh ya. Wa jama'a Syekh Abdul Aziz As-Salmani rahimahullahu taala hidayatil Qur'ani fi dhaw'i hadhihi al-ayah fi kitabih al-anwaru asy-syati'atu li ayatin jami'atin fadzakara 2800 hidayatan. Dan Syekh Abdul Aziz As-Salman rahimahullah ta'ala telah mengumpulkan tentang hidayah-hidayah Al-Quran dalam perspektif ayat ini dalam kitabnya Al-Anwar Asy-Syati'at li Ayati Jami'at fadzakara 2800 hidayatan, dan beliau menyebutkan sekitar 2.800 poin ya Ustaz. Ya. Taib. Ya. Kemudian Al-Imam Al-Ajuri rahimahullah membawakan lagi ayat di surah Al-Isra ya, ayat 9. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiyal aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Bahwasanya Al-Qur'an ini menunjuki kepada jalan yang lebih lurus. Ya. Jadi Al-Qur'an itu akan membimbing manusia ke jalan yang benar. Makanya kata para ulama, barang siapa yang mencari petunjuk selain dari Al-Quran, maka dia akan tersesat. Barang siapa yang berpegang kepada suatu aturan yang bukan Al-Quran, maka dia akan tersesat. Selain hidayah, Al-Quran itu di dalamnya berisi kabar gembira bagi orang yang beriman. Orang beriman di sini orang yang beramal. Ya. Dan kabar gembiranya itu adalah pahala yang besar. Jadi iman itu harus beramal. Ya. Tidak cukup diyakini saja, tapi ada amal sebagai pembuktian. Dan itulah isi Al-Quran. Ada kabar gembira dan ada ancaman. Kabar gembira agar kita semangat dalam beramal. Ancaman agar kita tidak lalai dalam perintah dan tidak berani melakukan pelanggaran. Ya. Kemudian tadi dikatakan di penjelasannya, ya, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah, penulis membawakan ayat yang agung ini dalam menyifati Al-Quran dan menjelaskan kesempurnaan petunjuk Al-Quran. Kesempurnaan petunjuk-petunjuk Al-Quran. Jadi petunjuk-petunjuk Al-Quran, bimbingan-bimbingan Al-Quran itu sempurna. Dan semua bimbingan di dalam Al-Quran itu adalah bimbingan yang akan menghantarkan kita ke jalan yang lebih baik, kehidupan yang lebih baik. Ingat, bimbingan Al-Quran, ketika kita terbimbing oleh Al-Quran, itu akan membawa kita kepada kehidupan yang lebih baik. Hanya jangan dipikirkan kehidupan yang lebih baik itu kehidupan yang tiada masalah dan lain sebagainya. Kehidupan yang baik itu adalah perubahan dari sikap mental kita. Mental kalau diberi nikmat, dia bersyukur. Diberi musibah, dia bersabar. Berdosa, dia beristighfar. Nah, itu bekal-bekal kehidupan yang baik bagi seorang, ya. Bukan kondisinya, tapi mental dia untuk menghadapi kehidupan. Ya. Dan ini yang perlu dilatih. Ya. Sebagian orang siap untuk hidup bahagia, tapi berusaha
atau nggak siap dengan hidup susah. Padahal kehidupan itu akan berputar. Dan kita selalu minta kepada Allah agar Allah memuluskan urusan kita. Tapi tetap pasti akan kita lewati hal-hal seperti itu. Kemudian di dalam ayat ini terdapat petunjuk kesempurnaan Al-Quran dan kesempurnaan hidayahnya. Dan orang yang di dalam hatinya ada keraguan, ada ishtibah, ada keraguan, walaupun sedikit ragu dari bimbingan Al-Quran, meragukan Al-Quran, meragukan aturan dalam Al-Quran, meragukan syariat dalam Al-Quran, maka penyebabnya itu ada dua. Dangkal pemahamannya dan sedikit ilmunya. Tapi masih ada kok, ini orang profesor, doktor, ahli tafsir, tapi menganggap misalnya jilbab itu tidak wajib. Nah, ini gimana? Ya. Jadi yang dimaksud ilmu dan pemahaman itu bukan hanya pengetahuan. Ya. Ilmu dan pemahaman itu nggak bisa sekedar diukur oleh pengetahuan. Tapi apa? Ketundukan. Ya. Ketundukan dan kehati-hatian, juga rasa takut. Ketika orang tunduk, hati-hati dan takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan dia basirah. Ya. Baik. Jadi yang meragukan syariat Islam itu bisa jadi pemahamannya dangkal atau ilmunya sedikit. Maka bersyukurlah kita yang ketika mendengar satu ayat Al-Quran atau satu hadis, jiwa kita langsung tunduk dengannya. Jiwa kita langsung sami'na wa ata'na. Iya. Dan dibawakan di sini Al-Imam Mufassir Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Syinkiti rahimahullah. Beliau seorang ahli tafsir ya. Di abad ini ya, di abad ini artinya banyak dari murid-murid beliau yang masih ada kalau tidak salah. Dan beliau dikenal dengan ahli tafsir di abad sekarang yang kalau mentafsirkan ayat itu luas sekali. Satu ayat itu bisa beliau rinci selama 2 jam. Kata sebagian murid-muridnya. Bahkan beliau pernah dibacakan atau dimintakan tafsir suatu ayat dari pada maghrib sampai isya, beliau hanya menangis. Ketika selesai, beliau tidak bisa berkata-kata, saking dalamnya ayat yang ditanyakan kepada beliau itu. Dan tafsirnya ada ya, Adwa'ul Bayan. Nah, itu bisa kita baca. Lumayan tebal, 6 atau 4 jilid kalau tidak salah. Nah, beliau membawakan atau menulis ya, ungkapan-ungkapan yang sangat baik, statement-statement yang sangat baik terhadap hidayah Al-Quran. Dan beliau membawakan beberapa contoh, ya, beberapa contoh dari hal tersebut. Bahkan khusus menyebutkan ya, sebagian bimbingan terhadap syariat yang sebagian manusia itu meragukan. Bahkan bukan hanya meragukan, menolak atau kontra. Karena apa? Dianggap menyakiti sebagian pihak. Dianggap mendiskreditkan sebagian pihak.
Yaitu ukurannya kalau ukurannya kita hawa nafsu. Tapi kalau ukurannya ya udah itu syariat, itu Allah yang menentukan. Dan kalau itu menimpa kita, ya kita tinggal jalani dengan benar dan minta pertolongan kepada Allah. Allah tolong biiznillah. Tapi memang sengaja dibuat perkara ini supaya dibenci dan ditinggalkan, bahkan diperangi. Seperti ta'addudiz zaujat, ya. Seperti apa namanya, poligami, ta'addud. Ini kalau perempuan mendengar perkara ini, ya, umumnya perempuan itu risih. Bahkan tidak sedikit yang berdoa agar tidak seperti itu. Ya. Padahal kita tidak tahu kebaikan di dalamnya di sisi Allah seperti apa. Ya. Atau ada yang mengatakan, ya saya iman terhadap syariat itu, tapi jangan sampai itu menimpa saya. Itu sama aja. Ya. Yang ada apa? Untuk perempuan, baik itu yang belum menikah ataupun yang sudah menikah, minta kepada Allah yang terbaik, itu aja. Kalau Allah menghendaki, ya, seorang itu baik jadi istri 1, 2, 3, atau 4, kebaikan, Allah akan berikan kebaikan. Ya. Nah ini bukan hanya yang orang awam, ya. Sebagian orang yang sudah mengaji pun terhadap hal ini dianggap sensitif. Ya. Dan ternyata ada salah seorang syekh yang menjelaskan, yang benci syariat ini bukan hanya manusia, tapi syaitan pun benci. Ya. Makanya katanya terkadang banyak sengaja dibuat gagal atau digagalkan untuk memberikan image ini tidak pas untuk di zaman sekarang, atau syariat ini banyak kezaliman di dalamnya. Padahal tidak demikian. Tinggal kita bagaimana berilmu dulu sebelum terhadap hal itu, dan kita jalani dengan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala urusan kita. Kalau Allah sudah, atau kalau kita sudah mengandalkan Allah, fahuwa hasbuh. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, mengandalkan Allah, Allah akan mencukupinya. Ya. Umumnya ini enggak tawakal sama Allah. Tawakalnya sama omongan manusia. Ya udah, kalau tawakal sama omongan manusia, sengsara terus seumur hidup. Ya. Baik, kemudian kelebihan atau lebihnya laki-laki terhadap perempuan dalam perkara waris. Ya. Laki-laki mendapatkan 2 bagian dari perempuan. Ya, ini kalau ukuran perasaan mungkin apa namanya, nggak adil, ya. Nah, itu perasaan kita. Kadang seorang tuh merasa nggak enak dengan orang lain, dengan siapa, tapi nggak pernah merasa nggak enak sama penciptanya. Ya. Jarang kan orang, duh sini saya nggak enak sama ini. Saya nggak enak nih sama ini. Itu sering ya seperti itu. Tapi dunia saya nggak enak sama Allah nih. Baik. Kemudian, iya, bab ini hampir dihapuskan juga, ya. Waris itu harus sama rata katanya. Baik. Kemudian dengan perbudakan, ya. Dan beliau menjelaskan betapa Al-Quran itu sempurna dalam membimbing hal itu. Ya. Dan di dalam hal itu terdapat minal khair, kebaikan, wal barokah, keberkahan, wal manfaah, kemanfaatan. Cuman kita tidak melihat sisi itunya. Kalau kita melihat sisi kebaikan, sisi keberkahan dan manfaat dalam hal itu, insya Allah kita akan tidak akan ragu lagi dengan hal itu.
Tapi kalau tidak melihat sisi kebaikan, sisi keberkahan, sisi manfaat, ya akan ragu. Bahkan bukan hanya ragu ya, tapi kontra, benci. Nah, ini yang paling parah kalau kita sudah benci. Taib. Kemudian ya tadi disebutkan di sini di Adwaul Bayan di jilid yang ketiga halaman 17 ya. Dan Syekh Abdul Aziz As-Salman juga menghimpun hidayah-hidayah Al-Quran dalam kitab beliau yang bernama Al-Anwar As-Sati'at li Ayatin Jami'at. Nah, beliau membawakan 2.800 hidayah Al-Quran. Ini kalau nggak salah ada 2 atau 3 jilid ya. Ya 2.000 coba, 2.800 faidah yang berkaitan dengan hikmah di balik pensyariatan hukum di dalam Al-Quran. Ya. Tapi ana kira cukup segitu ya untuk pagi hari ini. Sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan dulu, silakan. Silakan yang ingin bertanya boleh raise hand ya. Silakan Ummu Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, syafakumullah. Amin. Ustaz, Ana mau menanyakan tentang di yaumil akhir nanti sering dibilang kan hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Namun Ana pernah dengar juga tentang Al-A'raf. Nah, mohon penjelasannya tentang Al-A'raf ini ya Ustaz. Barakallahu fikum. Barakallah. Ya. Al-A'raf ini Allah jadikan ya sebagai nama sebuah surah. Surah ke-7 ya. Itu ada surah Al-A'raf. Dan Allah ceritakan Al-A'raf itu dari ayat ke-44 ya. Ayat ke-44 sampai ke ayat 51 paling minimal. Nah, itu Allah jelaskan kisah Al-A'raf itu. Ya. Dimulai dari percakapan ahli surga dan ahli neraka. Ya, ahli surga dan ahli neraka saling seru. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya wa'alal a'rafi rijal. Di atas Al-A'raf itu ada sekelompok manusia. Al-A'raf itu semacam dinding ya. Atau tempat yang tinggi yang berada di antara surga dan neraka. Dan yang menempati orang-orang di sana ya, ada sekelompok manusia yang pendapat paling kuat ahli tafsir menyatakan yaitu orang yang amal kebaikan dan keburukannya itu sama ya. Dan nanti pada akhirnya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala mereka dimasukkan ke dalam surga ya. Jadi mereka ingin masuk surga dan Allah kabulkan keinginan mereka masuk surga, dan ini salah satu bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pendapat para ulama banyak ya tentang siapa Ashabul A'raf itu. Hanya yang paling kuat itu adalah orang yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang. Al-Imam
Ibnul Jauzi, kalau tidak salah, ya. Di dalam kitab beliau Zadul Masir itu menyebutkan ada 13 kelompok yang nantinya akan berada di Al-A'raf itu. Tapi pendapat yang paling kuat itu yang amal kebaikan dan keburukannya seimbang. Tapi dengan rahmat Allah, pada akhirnya mereka masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Taib Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz untuk jawabannya. Satu lagi pertanyaan ya Ustaz ya. Silakan, ada lagi yang ingin bertanya? Baik, sepertinya sudah cukup Ustaz untuk pertemuan hari ini. Silakan ditutup Ustaz. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang sedikit disampaikan bermanfaat ya, terkhusus bagi yang berbicara, juga yang mendengarkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari ana cukup sekian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.